Kalau teman-teman diminta untuk menyebutkan nama pahlawan dari Sulawesi, saya yakin pasti beberapa di antara teman-teman itu memikirkan nama Sultan Hasanuddin. Nama besar beliau ini sebenarnya sudah masyhur di mana-mana, dan bahkan di daerah Makassar sendiri itu sudah dijadikan nama bandara dan juga menjadi nama salah satu universitas terbesar di Indonesia Timur. Kalau kita recall memori tentang beliau, maka kita akan mengingat bagaimana beliau itu dulu memimpin kerajaan Gorontalo di tahun 1600-an atau abad 17 atau sekitar 400 tahun yang lalu. Dan kisah-kisah heroisme seperti yang kita pelajari di sekolah-sekolah adalah bagaimana dia menolak keegoisan Belanda untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di seluruh kawasan Nusantara, sampai kemudian terjadilah Perang Makassar. Singkat cerita, Belanda dan sekutunya kemudian berhasil mengalahkan Sultan Hasanuddin dan memaksa beliau untuk menandatangani perjanjian Bungaya yang kemudian menandai kejatuhannya Gorontalo. Dan atas perlawanan itulah yang kemudian menjadikan Sultan Hasanuddin diangkat sebagai pahlawan nasional pada tahun 1973. Tidak ada yang aneh dengan cerita ini, karena memang udah jadi kebiasaan kita bahwa semua orang yang pernah melawan Belanda itu akan kita angkat menjadi pahlawan. Ya simply memang karena di negara ini tuh ada aturan bahwa agar seorang tokoh di masa lalu diakui sebagai pahlawan nasional itu harus berjasa terhadap bangsa dan negara dan juga setia, tidak mengkhianati bangsa dan negara. Dari aturan ini jelas lah ya, yang dimaksud oleh bangsa dan negara itu siapa lagi kalau bukan NKRI gitu. Pertanyaannya, kalau setiap pahlawan itu pasti punya antihero nggak sih? Nah, siapa antihero dalam Perang Makassar? Jawabannya sederhana, jawabannya adalah Belanda dan sekutunya. Tapi kemudian kita perlu tahu juga, kita perlu bertanya lebih lanjut, mengapa? Ya karena kalau yang kita pelajari ya, Belanda dan sekutunya itu ingin memperoleh monopoli terhadap perdagangan rempah-rempah. Tapi benarkah demikian? Padahal memang Belanda itu menyerang Sultan Hasanuddin karena memang ingin monopoli rempah. Tapi kalau sekutunya itu belum tentu dong. Masa lalu itu tidak sehitam putih itu. Sebelum yang ada namanya Indonesia, dari Sabang sampai Merauke itu tuh banyak kerajaan-kerajaan merdeka yang memiliki raja mereka masing-masing, yang memiliki sistem hukum mereka masing-masing, yang memiliki persoalan juga masing-masing, dan oleh karenanya juga punya tujuan dan kepentingan masing-masing, termasuk sekutu-sekutu VOC yang join buat nyerang Makassar ini. Nah, kalau sebelumnya kita ngomongin tentang Raden Saleh, pada video kali ini tuh kami mau ngomongin tentang sosok pejuang dari Tanah Bugis yang kerap dijadikan antihero dalam sejarah Perang Makassar. Padahal dia sendiri itu berjuang untuk memerdekakan bangsanya dari penjajahan Gorontalo. Dan menurutku dia itu adalah the real hero yang sebenarnya gitu. Namanya Arung Palaka. Oh ya, sebelumnya saya mau disclaimer dulu kalau cerita yang bakal kita bahas dalam video kali ini itu saya dapat dari buku yang ini. Judulnya itu Warisan Arung Palaka yang ditulis oleh Leonard Tandaya, seorang sejarawan yang berbasis di Amerika. Dan beliau ini sudah banyak menulis tentang sejarah Nusantara, termasuk juga dunia Maluku dan juga wilayah Sumatera. Semua itu merupakan kajian penting yang kerap dijadikan rujukan ketika kita menulis sejarah Nusantara gitu. Dan kalau kita lihat misalnya dari sumber-sumber yang dia gunakan itu sebenarnya sangat extraordinary, karena dia menggunakan bukan cuma catatan-catatan Belanda, baik laporan dari gubernurnya, dari Jenderal Perang Makassar dan sebagainya, tapi dia juga menyandingkannya dengan sumber-sumber lokal seperti Lontara Bugis Makassar dan juga catatan harian Raja-Raja Gorontalo, termasuk juga catatan hariannya Arung Palaka. Dengan sumber semacam itu kayaknya cukup lah ya untuk buku ini dijadikan dasar untuk ngomongin cerita di masa lalu ini. Oke, balik lagi ke tokoh utama kita, namanya Arung Palaka. Dia itu seorang bangsawan yang dari pihak ayahnya itu mewarisi darah bangsawan dari daerah Sopeng, kampungnya Is Payung Teduh. Dan dari pihak ibunya itu mewarisi darah bangsawan dari Bone yang cukup tinggi, karena ibunya ini masih terhitung cucu dari Sultan Bone. Pokoknya secara umum Arung Palaka ini bangsawan Bugis karena Sopeng dan Bone itu sama-sama negeri Bugis kalau di Sulawesi. Namun di usia sekitar 10 atau 11 tahun dia dan keluarganya beserta kerabat-kerabat bangsawan yang lain itu dibawa ke Goa karena Bugis ini tuh kalah perang oleh Goa yang terjadi di Pasempe pada tahun 1644 kalau saya nggak salah. Uniknya di Sulawesi waktu itu berlaku satu adat, biar kita menang perang, kita itu harus selalu menghargai pihak yang kalah. Kayaknya itu ini merupakan satu aspek siri dalam budaya Bugis Makassar. Contoh konkretnya kayak gimana? Dalam hal ini bangsawan Bone yang dibawa ke Goa itu diberi tempat tinggal di rumah-rumah bangsawan-bangsawan Goa juga. Dan Arung Palaka sendiri itu tuh beruntung karena dia diangkat menjadi pelayan Karang Patingaloang, seorang tumabicara buta Goa atau Perdana Menteri Kerajaan Gorontalo yang kalau kalian tahu ceritanya,
itu tuh bakal mengubah persepsi kalian tentang bagaimana Sulawesi Selatan itu memperoleh kekuatannya gitu. Karena Karang Patinggaluang ini sendiri itu merupakan salah satu alasan mengapa Sulawesi Selatan itu, Gua Talo khususnya pada waktu itu tuh bisa menjadi sangat maju. Dan Karang ini itu mengajarkan semua hal yang diperlukan oleh Harumpalaka untuk dapat menjadi pangeran yang bisa diandalkan. Ironisnya, pas Harumpalaka sudah besar, Karang Patinggaluang ini itu posisinya diganti oleh anaknya yang bernama Karang Karunrung yang akhirnya menjadi Perdana Menteri baru di Kerajaan Gua Talo. Nah bagiku, Karang Karunrung ini sebagai seorang Perdana Menteri melakukan satu kebijakan yang keliru waktu itu. Karena dia ngeluarin perintah untuk membawa paksa 10.000 orang dari Bone untuk ke Goa menggali parit dari Barombong ke ujung tanah demi memperkuat pertahanan Gua Talo yang saat itu sedang panas hubungannya dengan VOC. Nah sejarah mencatat kalau proyek gali parit ini tuh banyak memakan korban. Ada yang sakit, ada juga yang lari karena kekerasan di kem-kem pekerja. Dan akhirnya banyak orang Bone yang berusaha untuk menyelamatkan diri mereka dengan meninggalkan proyek ini. Nah sampai di sini jelas ya kalau ternyata tuh kerja paksa itu tuh bukan ide yang baru dibuat sama Belanda dengan Jepang. Bangsa kita sendiri pun tuh sebenarnya udah punya gagasan semacam itu gitu. Lalu kemudian karena banyak warga Bone yang berhasil meloloskan diri, Karang Karunrung itu sangat tidak senang dengan keadaan itu. Ia pun marah dan melampiaskan emosinya itu dengan memaksa bangsawan-bangsawan Bugis yang ada di rumah-rumah istana bangsawan Makassar itu disuruh turun juga untuk menggali parit bersama rakyat mereka sendiri. Bagi orang Bugis, itu merupakan pelanggaran terhadap siri yang paling ultimate. Karena orang-orang yang mereka hargai pun itu akhirnya harus ikut memegang tanah bersama mereka. Jadi itu dianggap sebagai satu penghinaan besar terhadap kehormatan mereka. Nah, apalah arti sebuah bangsa tanpa kehormatan? Dan Harumpalaka sendiri itu termasuk dari salah satu bangsawan yang disuruh untuk turut bekerja di lapangan mengerjakan pekerjaan kasar itu. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa Harumpalaka itu sebenarnya turut merasakan penderitaan rakyatnya dan dia kayaknya coba bersabar dengan menerima keadaan itu sampai suatu hari dia melihat seorang dari Bone berusaha melarikan diri kembali ke negerinya dan tertangkap basah lalu kemudian diseret di hadapan Harumpalaka dan dipukuli di situ. Peristiwa inilah yang membuat Harumpalaka bersama bangsawan-bangsawan Bugis lainnya itu tuh bersepakat untuk memberontak melawan Goa. Dan mereka memutuskan untuk meninggalkan proyek itu secara bersama-sama, kabur dari Goa. Itu tepat ketika pesta panen itu sedang dilangsungkan di daerah Talo. Demikianlah perang besar itu dimulai. Jadi karena Harumpalaka pergi, Goa yang marah itu tuh mengejar dan memburu Harumpalaka bersama teman-teman itu sampai ke ujung pulau. Dan karena kalah jumlah, persiapan dan kalah aliansi, Harumpalaka itu akhirnya berhasil dipaksa untuk mengungsi dari tanah Bugis menuju Pulau Buton yang berada di Tenggara Sulawesi. Tapi sebelum mengungsi, ada satu adegan yang digambarkan oleh Andaya itu dengan sangat heroik sekali. Ketika hampir disergap oleh pasukan kerajaan Goa, paman dan ayah angkat Harumpalaka itu akhirnya memutuskan untuk mengorbankan diri mereka demi mengulur waktu agar Harumpalaka bisa keluar dari situasi yang sulit itu. Dan seorang bangsawan di antara mereka itu, Datuk Mario, bersumpah melakukan upacara sumpah setia di depan Harumpalaka dengan mengatakan bahwa kami akan berlari dan melakukan amok di tengah-tengah mereka, biar orang Goa tahu bahwa orang Mario juga laki-laki. Wah, yang keren dari cerita ini tuh sebenarnya bukan cuma soal keberanian dan nyali berani mati ya, tapi yang paling penting adalah semangat untuk setia pada cita-cita dan prinsip, pada janji untuk membantu Harumpalaka. Padahal kalau kita lihat dalam buku ini, Sopeng itu sebenarnya merupakan satu negeri Bugis yang paling kecil di antara negeri-negeri lain, tapi mereka itu adalah orang-orang yang setia pada janji mereka. Nanti ketika di pengungsian, Harumpalaka ini kemudian baru belajar untuk membangun aliansi di luar negeri-negeri Bugis seperti Buton, Ternate, dan juga termasuk dengan VOC. Nah, kalau kita lihat, itulah latar belakang kenapa Harumpalaka akhirnya mau bekerja sama dengan VOC yang menjadi sekutunya dalam perang yang menjatuhkan Makassar. Hampir tidak ada urusannya dengan monopoli rempah-rempah, karena motivasi politik dia itu adalah siri untuk mengembalikan harga diri orang Bugis. Begitulah kemudian perang itu berlangsung sampai kemudian Gua Talo kalah dan Sultan Hasanuddin akhirnya dipaksa untuk menandatangani perjanjian Bungaya. Pertanyaannya, apakah dengan mengakui heroisme Harumpalaka ini itu otomatis membatalkan kepahlawanan Sultan Hasanuddin? Tentu tidaklah. Sultan Hasanuddin juga itu punya motivasi yang jelas untuk mempertahankan kerajaannya, karena ya kita tahu sendiri dia mewarisi kerajaan Gua Talo yang besar itu dari kakek dan bapaknya. Makanya kenapa kemudian siriknya Hasanuddin itu adalah kedikdayaan Goa itu sendiri. Lagi pula, selain Harumpalaka dan juga Sultan Hasanuddin, sebenarnya dalam episode Perang Makassar itu banyak tokoh-tokoh lain yang keren, yang jarang kita dengar di sekolah-sekolah ya karena memang dia jarang diajarkan. Tapi kalau kita baca buku dari Leonard Tandaya ini, kita bakal lihat
Nama-nama seperti Kareng Sumana, Kareng Galesong, Arung Matua Wajo yang kesetiaan terhadap prinsipnya itu tuh benar-benar menggugah semangat. Apa yang sebenarnya bisa kita pelajari dari cerita Sultan Hasanuddin dan Arum Palaka ini adalah kalau masa lalu itu tuh kompleks kayak hari ini. Tidak semua orang yang bekerja sama dengan Belanda itu adalah pengkhianat busuk yang ingin memonopoli rempah, dan tidak semua orang yang melawan Belanda itu tuh sebenarnya bisa otomatis jadi pahlawan gitu. Karena motivasi mereka itu harus kita periksa lebih detail lagi. Makanya pemahaman kita soal dikotomi pahlawan dengan pengkhianat hanya karena keterlibatan seorang dengan Belanda di masa lalu itu sebenarnya sudah kadaluarsa dan perlu kita perbarui. Toh hari ini juga itu banyak orang yang mengaku negarawan yang kalau kita lihat tindakannya itu justru banyak mengingatkan kita sama kekejamannya Belanda. Ya nggak sih? Aksi ini sengaja digelar sebagai bentuk perlawanan masyarakat adat Papua terhadap pihak-pihak yang dinilai hendak merebut hingga merusak tanah adat masyarakat suku Awiu dan Moi menjadi perkebunan sawit. Di tempat kami itu ada terancam oleh perusahaan atau investasi perusahaan perkebunan kelapa sawit. Saya ingin tanah saya tidak boleh dirampas atau diambil oleh perusahaan. Padahal ini pelanggaran HAM kami. Ya, begitulah kisah tentang Arum Palaka. Mungkin kalian juga punya di daerah kalian orang-orang yang pernah bersinggungan kepentingan dengan Belanda, tapi punya motivasi yang jauh berbeda dari sekedar kepentingan ekonomis yang culas untuk memonopoli rempah-rempah. Biasanya mungkin karena usaha untuk mempertahankan kedaulatan mereka dari wilayah-wilayah yang lebih besar di sekitarnya. Dan kalau kalian suka dengan konten ini, tolong di-share dan di-subscribe karena itu merupakan bentuk dukungan yang sangat berarti untuk perkembangan kanal ini. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa di video selanjutnya.